lu bikin yakin jatuh kepada Islam? Ceritanya hampir sama Katolik. Iya itu. Itu salah satunya. Dari situlah gue akhirnya makanya mau mendalami. Oh, oke. Jadi mungkin singkatnya ya, maksudnya Yeah. singkatnya adalah mungkin mulainya itu awal. Jadi ada start, ada finish, oke? Awal gue nganggapnya dulu seperti ini. Jadi gue awalnya Katolik, ya kan? Cerita lengkap ya, finishnya itu di Islam. Oke, waktu itu lu ya mikirnya begitu. Iya. Karena ada yang janggal atau ada yang nggak didapeti. Banyak kemiripan kan sebenarnya Katolik sama. Emang ya? Setahu gue ya, yang gue pelajarin. Oh, yang lu pelajarin. Yang gue pelajarin, iya. Banyak kemiripan. Maksudnya dalam artian, maksudnya ceritanya ya, ceritanya. Nah, kalau kemiripan ngapain lu convert? Bukan gue, ya maksudnya gini. Gue convert itu karena gue menemukan kedamaian di Islam yang gue tidak mendapatkan di Katolik. Yang dimana pertama kali gue sujud itu di situ gue ngerasa tenang seadanya. Oke. Yang dimana kalau di Islam itu kan kita punya kewajiban untuk sholat 5 waktu kan. Iya. Nah di situ gue merasa, oh ternyata memang kita juga punya PR ya di dunia ini gitu. Terstruktur, rapi, jelas ibadahnya gitu ya. Yes. Oke. Gitu. Akhirnya gue mulai coba pelajarin. Sampai sekarang gue masih belajar. I'm not telling that I'm very, gue nggak bilang gue muslim banget atau enggak, tapi gue mencoba menjadi manusia, ngerti ya? Kayak just trying to be nice, just trying to be me, like that lah. Wow. Ya memang manusia itu ada kalau di saklek atau bukan saklek ya negatif banget ya. Tapi kalau hitung-hitungannya jelas, rapi, struktur, eksak gitu, maksudnya konkret gitu ya. Ya memang kayak begitu gitu. Agama ini makanya di Islam itu ya nggak bisa kita mau-maunya, memang ya ada aturannya apa segala macamnya. Bahkan gue inget dulu awal-awal gue di Jakarta, gue belum ada ojek online tuh, belum ada. Gue naik ojek Pangkalan gitu, sempat dia nanya, bang agama apa gitu kan. Gue suka ngobrol sama drivernya karena gabut juga di jalan nggak ngobrol kan. Dia nanya gitu, gue bilang, oh nggak ada agama saya bang, gue gituin. Terus dia bilang kayak, oh kenapa gitu? Ya saya nggak percaya aja gitu. Oh terus dia diam. Terus akhirnya pas turun, gue ingat waktu gue mau pergi casting ke belakangnya KFC Kemang dulu. Oke. Gue diturunin dan dia bilang kayak gini, bang, kalau misalkan abang beli HP itu di dalam kotaknya dapat apa aja? Maksudnya ya abang kalau beli HP dapat kotaknya, di dalamnya ada apa aja? Dapat HP-nya, casannya, sama buku panduannya. Ya sama kayak kehidupan bang, dia bilang. Kehidupan ini juga ada buku panduannya, yaitu agama. Itu. Dan kalau dari gue pribadi tambahin, buku panduan yang salah satunya tidak akan pernah berubah dari zaman dulu munculnya sampai sekarang, Al-Quran. Perjanjiannya konkret tuh. Sampai gue sempat cari tahu bahasa yang dipakai sama Yesus Kristus. Bahasanya ada bahasa khususnya, namanya ini bahasa I forgot the name, nama bahasanya. Nama bahasa yang dipakai sama Yesus Kristus, gue lupa, ada bahasanya. Coba googling, gue jadi penasaran. Ibrani. Ini apa namanya? Aduh, ya depannya I. Iya. Apa bukan Ibrani, bukan deh. Bukan, jadi gue tahu ini dari gara-gara ada salah satu pastor kalau nggak salah ya sebutannya kalau di negara Kristen ya. Iya, pastor, pendeta. Bukan? Pendeta dia yang akhirnya dia convert ke Islam. Oh iya. Oke. Yang rambutnya agak putih. Iya. Nah, Yusuf Estes. Gue nggak tahu namanya jujur, tapi coba deh. Sheikh Yusuf Estes, coba deh. Itu pastor atau pendeta ternama kayak kita ulama besar gitu. Iya, benar. Akhirnya convert ke Islam. Jenggotnya panjang. Iya, jenggotnya panjang. Coba Yusuf Estes bukan? Ketik aja. Ya, ketik aja Yusuf Estes. Hebrew kalau nggak salah bahasanya. Beliau? Yes, betul ya. Yes. Hebrew kalau nggak salah bahasanya. Hebrew kalau nggak salah. Coba. Ya pokoknya ini top nih. Iya. Gue tahu dari dia ini salah satunya yang videonya dia muncul di gua, yang dia bilang karena dia mencari tahu dan bahasa Hebrew bahasa yang dipakai. Coba bahasa Hebrew. Ya, berasal dari mana? Iya, beliau mualaf nih, betul. Kalau nggak salah pernah ke Indonesia kok. Pernah. Iya kan? Kalau nggak salah di Jogja apa di mana gitu kalau nggak salah. Iya. Dari US, betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada.
Dan terima kasih kami ucapkan yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe ya. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang kita cintai. Teman-teman, izin ya pada kesempatan kali ini saya sedikit mengulas alhamdulillah ya, satu lagi mualaf kita dari seorang yang sangat viral juga ya di dunia TikToker, di dunia media sosial ya, namanya Ladislau ya, dimana beliau mengutarakan pada salah satu podcast ya, Kasih Solusi, yang saya tampilkan cuplikannya video di awal teman-teman ya. Beliau menjadi mualaf itu karena masalah tentang sholat ya, bagaimana beliau mendapatkan suatu ketenangan dan menganalisa sholat itu ada korelasinya ya oleh agama di mana beliau anut sebelumnya, yakni agama Katolik. Bukankah dalam hal ini ya, menurut Ustadz Adi Hidayat ya, pernah diulas juga sedikit, bahwa Yesus Kristus, ya Isa Al-Masih, itu pun sholat juga ya. Dalam Al-Quran ya, teman-teman bisa merefer dari salah satu Ustadz kita yang membahas tentang hal itu. Kenapa saya tidak tampilkan teman-teman ya? Karena khawatir ya, nanti ketika saya bicara masalah agama ya, saya tidak memakai peci ya, tidak memakai jubah atau baju koko, khawatir ya disalahkan karena membahas tentang ayat Al-Quran. Jadi saya ambil referensi dari seorang Ustadz Adi Hidayat, terlepas beliau tidak membahas klan Balawi, walaupun beliau bukan pendukung juga teman-teman ya, hanya tidak mau berseteru aja. Jadi saya mengambil keilmuannya sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dari kita semua sebagai umat Islam. Nah, mu'alaf ini sebenarnya hal yang biasa sebenarnya ya, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur, selalu terjadi mualaf orang yang convert ke agama Islam. Namun bagusnya Pak Ladislau ya teman-teman ya, tidak menjelekkan agama sebelumnya ya, tidak membandingkan atau sedikit ya memberikan narasi yang cenderung lebih tendensinya negatif terhadap agama sebelumnya. Beliau cukup objektif, walaupun di dunia sosial beliau aktif ya pada hal-hal sifatnya umum ya, membantu orang dan lain sebagainya. Namun kenapa saya salut dengan beliau ketika beliau mendapatkan ketenangan dalam hal ini ibadah umat Islam, yakni sholat. Nah, ada juga yang berpandangan bahwa sholat itu tidak ada termaktub dalam Al-Quran. Itu pun ada ya pandangan dari umat Islam sendiri yang sempat viral pada masa lalu. Sedangkan dalam hal ini saya membaca atau mencari referensi tentang waktu-waktu sholat ya, khususnya untuk memperkuat ya. Ada juga memang pembahasan Ustadz Adi Hidayat tentang sholat termaktub dalam Al-Quran. Di sini saya memperkuat saja bahwa waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan, ya itu pun ada hadisnya teman-teman. Dan hadisnya ini sahih. Jadi wajar ketika ada mu'alaf yang karena sholat ya, karena ibadah umat Islam itu bisa menenangkan, mediasi yang sangat luar biasa ya, karena sempat menundukkan kepala di lantai. Mana ada ibadah seperti itu yang sampai menjadi hamba sesungguhnya ya dari yang maha kuasa, dalam hal ini Tuhan ya, Tuhan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu ya. Sedangkan kalau ibadah-ibadah yang kita lihat mungkin hanya sebatas ruku, hanya sebatas menundukkan kepala, bandingkan benar-benar ketaatan kita sebagai umat Islam yang menundukkan kepala hingga ke lantai, benar-benar seorang hamba yang statusnya di bawah, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa lebih tinggi ya, serendah-rendahnya. Itulah kekuasaan Tuhan, bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang berbeda dari makhluknya, sehingga wajar ketika kita sebagai makhluk harus bersujud ya hingga menyentuh tanah ya, artinya lantai gitu ya, kepala kita, karena kita hamba yang memang rendah ya di mata Tuhan. Dalam hal ini kita nggak bisa menganggap Tuhan itu setara ya, sebagai manusia, sebagai benda, sebagai apapun juga, karena salah satu sifat Allah adalah zat yang tidak sama dengan manusia. Karena salah satu sifat Tuhan ya, Tuhan itu mustahil ya bisa setara dengan makhluknya. Nah, dalam buku ya Bulughul Maram ya teman-teman ya, yang saya ambil sebagai referensi, ini untuk menambah keilmuan aja bersama teman-teman ya, bukan bermaksud menggurui, walaupun saya tidak memakai peci, saya bukan seorang ustadz, namun saya berikan pemahaman setidaknya agar yang saya tukil bisa menjadikan referensi dan saya bukan asumsi ya. Jadi saya tidak berpikir sendiri tentang asumsi-asumsi saya secara pribadi tentang masalah sholat.
Ya, saya ambil dari referensi buku Bulughul Maram, teman-teman. Nah, pada halaman 82 ya, di sini waktu-waktu sholat diterangkan sebagai pribadi muslim diwajibkan untuk mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Hadis-hadis berikut berkaitan dengan pelaksanaan sholat seorang muslim. Di sini saya bacakan ya, bahwa Nabi Muhammad telah mengajarkan kita bagaimana waktu-waktu sholat itu harus dilaksanakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhur ialah ketika matahari mulai bergeser ke barat, yaitu ketika bayangan seseorang sama dengan tinggi aslinya selama waktu asar belum tiba. Waktu asar adalah ketika matahari belum menguning karena terbenam. Waktu sholat maghrib masih ada selama mega merah di ufuk barat belum menghilang. Waktu sholat isya adalah hingga tengah malam. Sementara itu, waktu subuh adalah semenjak terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Riwayat Muslim. Ini saya temukan di kitab Bulughul Maram ya, di halaman 82. Teman-teman, kalau mau lengkapnya silakan ya membeli buku tersebut. Insya Allah bisa menambah wawasan dan bisa memperkuat. Ini sebagai contoh ya, bahwa seorang mu'alaf ya, agar bisa mempraktekkan sholat, memperkuat bahwa sholat itu tuntutan Islam, kewajiban seorang muslim yang sangat luar biasa dalam beribadah. Bagaimana sekarang kalau kita lihat ada meditasi-meditasi yang lainnya, selain ibadah umat Islam, ya, sholat pun bisa dikategorikan meditasi tingkat tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena benar-benar kita merefleksikan ya, kita konsentrasi bahwa kita tunduk terhadap yang maha kuasa. Bayangkan loh manfaat sholat. Sehingga ketika mu'alaf ada yang beralasan karena puasa ya, karena ibadah yang lain. Namun yang saya lihat dari saudara Ladis ya, beliau mu'alaf karena salut dengan ibadah umat Islam, yakni sholat. Dan kita harus dukung, kita doakan. Semoga beliau konsisten dalam menjalankan syarat Islam. Dan tidak bisa kita kategorikan beliau pun harus jadi ustadz ya. Kalau beliau masih ya menjalankan pekerjaan seperti semula, nggak ada masalah. Ya, walaupun ada yang mualaf cenderung langsung memberikan pemahaman keagamaan ya, langsung menjadi ustadz dadakan, langsung menjadi apapun sebutannya ya tentang keahlian atau seorang ahli agama ya, itu hak mereka. Namun apabila ada juga yang murtadin dengan alasan-alasan lain, kita pun jangan khawatir, kita tonton alasannya, apakah rasional ataukah tidak, sehingga apabila ada yang convert ya dari agama satu ke agama yang lain, kita bisa melihat apakah seseorang itu melakukan settingan atau murni pindah agama dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga memperkuat kita tuh yang alhamdulillah sudah muslim ya, apa kita masih males ya dalam melakukan ibadah ritual yang namanya sholat. Sedangkan satu sisi ya Allah melihatkan kita, memperlihatkan kita ada seorang mualaf yang terkagum ya dengan ibadah umat Islam yang namanya sholat. Jadi teman-teman setidaknya ini memperkuat iman kita seharusnya ya. Apabila ada orang yang bisa convert karena ibadah umat Islam yakni sholat, bagaimana kita bisa meninggalkan sholat? Ya, sedangkan sholat itu ibadah yang sangat luar biasa. Hisab yang pertama manusia ya itu ibadah sholatnya. Apabila bagus sholatnya akan diterima juga ya ibadah-ibadah yang lain. Akan bagus juga ibadah yang lain tentunya. Untuk itu mari kita jaga sholat, insya Allah ya kita akan dibimbing dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita menjaga rutinitas yang wajib ya, itu ibadah yang sangat pokok dalam Islam. Demikian teman-teman ya, ulasan yang singkat dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.